Cerita Corona, dicoretnya Indonesia bersama 24 negara oleh Amerika dengan status bukan negara berkembang lagi, dan pemilihan Presiden Amerika dibahas dalam satu waktu. Apa mungkin? Kita coba ya. Kita mulai dengan pertanyaan, apa bedanya great power dan super power? Kita lengkapi kalimatnya agar lebih paham lagi. Apa bedanya great power of China dengan negara super power Amerika yang saat ini keduanya sedang berperang? Cina ingin menjadi negara super power dengan great powernya. Cina men-challenge Amerika saat ini. Cina itu besar dalam transaksi perdagangan. Cina memiliki reserve kapital yang besar. Tapi ingat, Cina negara komunis otoriter, di mana kata kunci yang harus diperhatikan adalah kata propaganda. Kuat sekali propaganda mereka tersebut. Diusirnya 3 wartawan Wall Street Journal karena mengatakan 10 kali lebih besar fakta korban virus corona adalah bentuk otoritarian propagandanya mereka. Sekali lagi, Cina itu great power. Apakah beda dengan super power? Super power itu tenaganya atau powernya terintegrasi. Bukan hanya dagangnya yang besar, tapi hegemoni pengaruhnya besar. Militernya Amerika itu memiliki 800 pangkalan di seluruh dunia. Bayangkan, negara di dunia ini ada 192. Pangkalan militer Amerika ada 800 di seluruh dunia. Lalu secara ekonomi, lalu secara moneter, dolar itu menguasai 60% transaksi perdagangan dunia. 30%-nya adalah euro, lalu yen, dan terakhir yuan Cina yang hanya 1,7% saja. Sistem ekonomi yang dinamakan global supply chain itu dikuasai negara superpower. Misalnya, saat ini dunia otomotif di Indonesia, part mobil tersebut ada yang dari Costa Rica, ada yang dari Rumania, ada yang dari Thailand, dan belasan negara lainnya. Dengan dibuat shutdown-nya negara Cina sudah 1 bulan ini, dan kira-kira mungkin sampai 3 bulan ke depan pun masih kita belum tahu apa yang terjadi urusan corona, maka barang dari Thailand yang akan dipakai oleh kendaraan Indonesia ternyata 20%-nya ada barang Cinanya. Ini menjadi tidak tersedia dan Thailand gagal kirim ke Indonesia. Statusnya force majeure. 1 bulan ke depan jangan-jangan Astra tidak keluarkan mobil lagi karena part dari Costa Rica, part dari Vietnam, part dari Thailand ternyata nggak bisa kirim. Karena pertumbuhan di Cina, supply demand-nya sedang diserang. Maka strategi supaya Cina tetap bisa survive itu bagaimana? Cina mempunyai reserve currency dolar yang banyak. Karena itu dia akan pakai sebagai senjata proksinya. Misalnya, Cina ke Indonesia, invest di sana, FDI, Foreign Direct Investment. Dan ingat, FDI asing itu otak mereka adalah bagaimana mendapatkan dolar. Produknya kalau bisa ya harus ekspor keluar dari negara tersebut. Cina invest di Indonesia, produknya adalah untuk ekspor supaya dapat dolar. Itu harus dan itu pasti. Apa yang Amerika lakukan agar investasi direct tadi tidak menghasilkan dolar? Gampang. Negara yang menjadi konco temannya Cina dicoret statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Kalau negara berkembang ekspor ke Amerika, pajaknya murah, katakanlah 5% pajak masuk ke Amerika. Tapi kalau sudah menjadi negara maju, pajaknya jadi 20%. Dengan strategi ini, Cina jadi nggak akan mau untuk meletakkan uang invest di Indonesia dan di 24 negara teman Cina yang tadi dikepung oleh Amerika. Karena apa? Karena investasinya yang tadinya buat proksi untuk menghasilkan dolar, jadi nggak ada gunanya, kemahalan barangnya. Kita Indonesia jadi serba salah. Sok genit dengan Cina ternyata nggak dapat banyak manfaatnya. Sudah 5 tahun ini diperes-peres susunya tapi seperti sapi, gak dikawin-kawin. Dengan Amerika sok mulai genit-genit sekarang. Amerika sayangnya tidak melihat Indonesia seksi lagi. Sudah diperes-peres susunya sama Cina. Kegeeran Indonesia yang merasa seksi, punya sumber alam yang bagus, tapi gak bagus karena genitnya. Amerika ternyata sekarang sudah pacaran dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Vietnam, dan dengan India. Mau bukti, Trump itu nginepnya lama saat ini di India. Indonesia dilewatin aja. Jadi sekali lagi, apa solusinya ke depan wahai pejabat negara? Ekonomi kita ini bisa tekor terus dan membawa kemiskinan. Kata Umar bin Khattab, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Jadi ayo, mana solusinya? Pokoknya jangan si bosman yang sontoloyo ini ditanya. Takut dikira ngeledek. Saya mah pedagang kecil pak, pengen sehat dan pengen damai, NKRI-nya. Itu aja kok.